Sering SKSD apakah meningkatkan jangkauan? Nggak ada, mitos. Apakah pemula diwajibkan nge-gift? Mitos. Apakah makin banyak interaksi, makin banyak cuan? Mitos. Mainan di Facebook gampang dapat duit, Mitos. tapi dapat monetas kan? Fakta banget. Mitos atau fakta seputar Facebook? Apakah interaksi like dan komen bisa berpengaruh untuk meningkatkan jangkauan akun kita? Infonya itu jawabannya mitos ya Besti. Nah, jangkauan Facebook itu tidak berdasarkan interaksi kita ya Besti. Kita komen, kita like, tapi dari tayangan video kita sendiri, karena sebenarnya interaksi itu tidak berpengaruh dengan akun kita ya. Menurut senior itu daripada kita interaksi sampai jari kita keriting, better waktu kita tuh digunakan untuk upgrade skill, untuk belajar hal-hal baru, mencoba konsep baru di konten kita ya Besti. Dilarang post konten muka anak ya, mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Sebenarnya untuk aplikasi Facebook itu memang untuk 13 tahun ke atas ya Besti. Tapi kita nih sebagai orang tua yang pengen anak kita itu frame itu sebenarnya sih sah-sah aja ya Besti. Apalagi sudah aku buktiin sendiri ya Besti. Ada beberapa konten yang benar-benar anakku sendiri Besti, dan itu tidak berpengaruh pada akunku ya. Tidak terkena pelanggaran, sah-sah aja ya kalau kita posting konten anak. Tapi harus sesuai dengan pedoman komunitas ya Besti. Balik lagi, akun Facebook kan akun kita sendiri ya Besti. Jangan sampai malah anak kita itu yang mendominasi konten-konten di Facebook kita ini. Paham kan sampai di sini ya Besti? Ketiga, apakah di Facebook gak boleh jualan atau menampilkan produk? Intinya boleh ngiklan gak sih di sini? Mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Kita boleh ya ngiklan di sini Besti. Kita itu boleh mempromosikan produk kita di Facebook ini bebas ya. Cuman sekarang eranya konten soft selling. Apa sih itu soft selling? Jadi kita tuh sebenarnya promosikan produk ya Besti, tapi tidak terlihat promosi. Bagaimana sih itu? Kita itu bisa promosi produk atau memasukkan produk di tengah-tengah atau di sela-sela konten kita. Rada berat, rada susah, karena untuk promosi beda sama beberapa tahun yang lalu ya, yang mana kita itu hard sell, bisa terang-terangan langsung jualan, langsung promosi. Tapi kalau sekarang kita belajar promosi dibalut dengan konten ya. Contohnya seperti apa sih Kak? Kita cek aja deh ya konten-konten yang ada endorsementnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Keempat, gak boleh komen stiker ya, katanya bikin pelanggaran. Mitos atau fakta? Ajaran dari mana lagi sih itu? Itu akal-akalan sukarbitan supaya mereka itu dikomentarin sama komenan yang real ya, komenan tulisan. Tapi sebenarnya Besti itu mengomentari konten orang lain dengan komentar stiker itu it's okay ya Besti, karena memang stiker itu disediakan oleh Facebook. Jadi kalau kita nggak gunakan buat apa? Jadi jawabannya adalah mitos. Ya boleh banget lah ya kalau kita itu mengomentari konten orang lain itu pakai stiker, boleh banget, sok atau dicoba ya Besti. Yang kelima, apakah pakai lagu atau musik dari Facebook bisa kena pelanggaran hak cipta? Pertanyaan menarik ya Besti. Jadi jawabannya adalah fakta. Kalau kita itu termasuk orang yang parno, takut ketika pakai musik atau pakai lagu hak cipta, mungkin kalian itu bisa tips dari para senior yang lebih paham ya Besti. Di itu kita kan bikin konten ya Besti, itu tanpa musik, tanpa lagu dari siapapun. Kita itu bisa ngomong live, bisa konten edukasi, bisa konten sharing pengalaman, bisa konten hiburan. Pokoknya kalau begitu itu bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta ya Besti di konten kita itu. Ini tuh jelas berlaku buat kita semua yang mungkin parno banget kena pelanggaran hak cipta ya. Tapi kalau semisal kita itu it's okay kena pelanggaran atau nggak bisa dimonetisasi, kita itu suka sama lagunya, sok aja atau nggak apa-apa. Tapi kalau kita itu takut banget, better nggak usah pakai lagu dan nggak usah musik ya Besti semuanya. So ketika kita pakai lagu atau musik dari Facebook itu rentan kena pelanggaran hak cipta ya Besti. Tapi kalau sekarang itu ada tuh sistemnya bagi hasil ya, atau kita pilih aja yang bebas royalti. So ketika kita pakai lagu atau musik dari Facebook itu rentan kena pelanggaran hak cipta. Jawabannya mitos atau fakta? Ya jelas aja jawabannya adalah fakta ya Besti.